Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar radio Persada FM. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa dipertemukan ya di program Buah Hati. Ya, kali ini bersama saya Ida Aisyah hingga pukul 11 siang nanti kita akan membahas satu tema, yaitu anak dan rasa syukur. Nah, sebagai orang tua kita pastinya ketika mendidik anak ini kita pernah menghadapi suatu penolakan dari anak. Mungkin karena dia merasa bahwa apa yang tersedia atau diberikan oleh orang tuanya ini menurut dia masih kurang bagus atau mungkin tidak sesuai keinginan, padahal di sisi lain mungkin barang yang kita berikan itu sudah termasuk hal yang mewah luar biasa bagi sebagian anak yang lain. Nah, dari situ bisa kita simpulkan begitu ya, bagaimana pentingnya menanamkan rasa syukur untuk buah hati kita tercinta. Nah, terkait tema tersebut di studio sudah hadir Ibu Islamiyatun Sujudi, Sarjana Pendidikan selaku Ketua FKG PAUD MTA Pusat. Saat ini sudah berada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan lancar ke studio. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu Bu Is ya pagi hari ini membahas bagaimana mendidik anak, mendidik buah hati agar bisa menjadi sosok atau pribadi yang penuh rasa syukur begitu ya. Dan nanti kita juga akan mengundang pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa menelpon ke 0271 679 3000, SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ibu, untuk menyamakan persepsi ya supaya kita semuanya paham begitu sebetulnya rasa syukur itu sesungguhnya apa sih, Ibu, begitu. Silakan bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar radio MTA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan baik dan tentunya kita bisa menyimak MTA TV kesayangan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa membersamai para pendengar semua, tentunya Bapak Ibu atau orang tua yang saat ini masih memiliki anak usia dini, di mana pada kesempatan kali ini kita nanti akan bincang-bincang tentang bagaimana menanamkan rasa syukur kepada anak, terutama anak usia dini. Bagaimana nanti kita mencoba untuk melatih anak-anak sejak usia dini untuk berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, bahwa untuk syukur nikmat atas nikmat apa yang diberikan kepada Allah itu adalah suatu ungkapan terima kasih ya, tentunya suatu ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Nah, ini kita mengungkapkan rasa syukur ini bukan hanya ucapan saja, ungkapan alhamdulillah itu mestinya juga tetap kita ucapkan, itu nomor satu nggih. Kemudian juga kita
pengakuan dalam hati pun kita juga laksanakan. Pengakuan dalam hati bahwa rizki atau nikmat karunia itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Kemudian tentunya kita tidak hanya melafalkan, kemudian kita ungkapkan dalam hati, tapi kita juga melakukan dengan perbuatan. Perbuatan bagaimana nikmat itu kita gunakan di jalan Allah, kita gunakan menurut tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau tidak bersyukur, sungguh azab Allah sangat pedih. Nah begitu dalam ayat dijelaskan, kalau kita sudah diberikan nikmat, tidak kita syukuri, Allah pun mempunyai ancaman, yaitu azab Allah sangat pedih. Ya, jadi kita sebagai hamba yang beriman hendaklah kita melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah tadi, yaitu dengan apa yang sudah kita miliki, sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri. Ya. Kemudian dalam hal ini mengapa kita perlu mengajarkan, ya, menanamkan kepada anak-anak kita, itu sangat penting sekali, karena tidak karena anak itu tidak spontan, tidak langsung mengikuti, tidak langsung bisa, tapi harus dengan pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi tidak serta-merta anak langsung bisa mensyukuri, tapi orang tua harus membantu anak-anaknya untuk melakukan hal itu. Maka jadi yang pertama itu kita mengapa anak kita harus kita ajarkan untuk bersyukur, karena yang pertama itu supaya anak itu mengenal Allah sebagai pemberi nikmat, supaya dikenalkan kepada Allah sejak dini. Oh, kita sudah diberi makanan, sudah diberi kesehatan, sudah diberi keluarga, dan hal-hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi ini supaya bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Jadi kedekatan anak kepada Allah itu supaya tumbuh sejak dini. Kemudian supaya anak itu juga lebih merasa cukup dan terbiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi hatinya itu lebih mudah merasa cukup, tidak mudah iri dengan apa yang sudah dimiliki oleh teman sebayanya mungkin. Kemudian juga tidak terus merasa kurang, walaupun hidup sederhana tapi tidak merasa kurang. Jadi itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi anak supaya lebih bisa bersyukur. Kebahagiaan itu karena tidak berasal dari banyaknya barang, banyaknya uang, kemudian atau pujian-pujian yang diarahkan kepada kita. Itu juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga supaya bisa membentuk akhlak yang baik. Syukur kepada Allah itu bisa menanamkan atau lebih nanti terlihat dalam sikap kepada manusia itu, anak bisa lebih sopan, bisa mudah mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikan kepada orang lain, kemudian juga lebih bisa menghargai orang tuanya, tidak meremehkan segala pemberian walaupun pemberian itu tidak berlebih atau mungkin dianggap barang yang sepele, tapi dia tidak meremehkan pemberian itu. Demikian itu adalah sifat-sifat yang membentuk akhlak yang baik dari rasa syukur tersebut. Karena anak itu menyadari bahwa semua nikmat itu ada nilainya, walaupun nikmat itu sekedar misalnya kita bisa berjalan, kalau kita bisa bicara, itu suatu nikmat yang
sangat besar itu anak mampu menghargai itu semua. Kemudian juga anak supaya bisa lebih kuat dalam menghadapi segala kesulitan. Kan ada anak itu juga kadang ada kesulitan gitu ya Mbak ya. Jadi misalnya kesulitan dalam belajarnya, kesulitan dalam bersosialisasi, kemudian ada kekecewaan terhadap temannya, terhadap orang tua, terhadap orang-orang di sekitar, atau mungkin gagal dalam hal apa. Itu kan anak kadang punya menghadapi hal seperti itu. Jadi kalau kita mengajarkan anak bersyukur, itu insya Allah anak akan lebih kuat dalam menghadapi itu semua. Jadi tetap Allah, walaupun kita gagal, kita belum berhasil dalam hal apa, tetapi Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Jadi hal ini tentunya bisa membantu membangun optimisme kepada anak-anak, membangun ketahanan mentalnya juga. Kemudian juga dengan kita mengajarkan kepada anak-anak kita rasa syukur itu bisa juga menjauhkan dari segala sifat sombong, bahwa anak akan memahami bahwa kepintaran, kemudian barang yang ada di sekitar kita yang telah diberikan oleh orang tua kita itu bukan semata-mata berasal dari orang tua saja, tapi juga adalah pertolongan dari Allah. Jadi itu menjadikan anak-anak nanti tidak akan merasa sombong, tidak merasa. Kemudian juga kita mengajarkan tanggung jawab, itu bisa sesuatu yang mengajarkan tanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi misalnya kita mempunyai tubuh mestinya untuk hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian misalnya kita mempunyai ilmu itu supaya bagaimana bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi karena itu kita betul-betul bagaimana bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk rasa syukur tersebut, membiasakan rasa syukur tersebut sejak kecil. Itu nanti insya Allah akan membantu bagaimana anak menjadi pribadi yang tumbuh berkembang ya, yang dekat dengan Allah, menjadi pribadi yang kuat, lembut hatinya, dan siap menghadapi segala macam-macam kehidupan yang nanti ditemui ketika anak-anak sudah dewasa. Nah itu kira-kira bagaimana kita alasan kita untuk menanamkan rasa syukur itu sejak dini. Dan nanti insya Allah akan kita sambung bagaimana caranya, begitu nih Mbak. Baik, jadi memang banyak sekali manfaatnya begitu ya. Mengapa kita harus menanamkan rasa syukur kepada anak, dan bahkan ini memang dimulai sejak dini begitu ya. Baik, untuk berikutnya Ibu bisa disampaikan begitu ya, mungkin metodenya seperti apa yang mudah dipahami oleh anak-anak ya, caranya bagaimana kita menanamkan rasa syukur itu. Jadi kalau anak-anak itu memang perlu bimbingan orang tua ya dalam mewujudkan rasa syukur tersebut. Jadi kita yang sederhana saja ya Mbak ya. Jadi setiap hari itu kita mendapatkan nikmat sejak dari bangun pagi sampai nanti mau tidur kembali. Yaitu kita menghubungkan nikmat yang kecil itu, walaupun nikmat itu dirasa kecil, itu kita hubungkan dengan kasih sayang Allah. Jadi gunakan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Misalnya kita bangun tidur ya kita Masya Allah, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk
hidup kembali, untuk bangun kembali, bangun tidur, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk doa bangun tidur. Kemudian nanti kita bisa sarapan, ya, sarapan misalnya kita makan, alhamdulillah walaupun makanannya sederhana, tapi kita syukuri, kita insya Allah juga itu semua bisa dibiasakan kepada anak-anak kita. Jadi segala perbuatan yang kita laksanakan itu kita selalu menyebut dengan nama Allah gitu. Jadi kita biasakan kepada anak-anak kita, alhamdulillah, misalnya diberi hujan, ya alhamdulillah pagi ini hujan, walaupun kadang orang tua mengeluh ya Mbak, ya esok kok hujan, sore kok ya hujan, kapan hujannya, boleh antar jemput anak gitu ya, waktunya antar jemput anak malah hujan, padahal nah itu kalau misalnya orang tua kadang punya pemikiran seperti itu, ya kita jangan jangan tahu anak lah, jangan diungkapkan, jangan diungkapkan ke anak, biar anak dalam hati aja, dalam hati aja. Jadi yang penting kita menguapkan kepada anak itu, kita selalu rasa syukur dan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah itu di hadapan anak-anak, untuk melatih, untuk membiasakan kepada anak-anak kita. Ya, alhamdulillah, masya Allah sekarang bisa bersekolah, misalnya walaupun mungkin dari pagi sarapannya kurang berkenan, atau alhamdulillah ini kita masih diberi makanan daripada teman-teman kita ada yang tidak bisa sarapan, atau mungkin di sana itu di Palestina sana itu anak-anak tidak bisa makan sampai berhari-hari. Nah itu jadi bisa kita menghubungkan beberapa nikmat-nikmat yang sederhana, nikmat-nikmat yang sudah kita miliki, kita peroleh pada saat itu dengan kasih sayang Allah, dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian kita juga bisa biasakan zikir ringan dalam aktivitas harian kita. Jadi ya seperti yang tadi, misalnya kita bangun tidur, kita ucapkan doa, kita mau makan, kita segala sesuatu yang baik, kita ada ajarannya untuk berdoa, kita lakukan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga kita melihat sesuatu yang indah, juga kita ungkapkan, alhamdulillah melihat sesuatu yang indah, matahari terbit misalnya, atau ada burung yang bagus, atau pemandangan yang indah, itu juga kalimat-kalimat thayyibah seperti itu perlu kita ungkapkan kepada anak-anak kita. Kemudian kita misalnya mendapatkan bantuan dari orang lain, mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan dari orang lain, kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih, jazakumullah khairan katsir, misalnya seperti itu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian juga kalau itu diungkapkan itu 3 kata ajaib gitu. Terima kasih, kemudian minta tolong, gitu ya. Kemudian bisa untuk selanjutnya kita ceritakan, ya Mbak. Kita menceritakan itu anak-anak lebih membekas pada diri anak, kita menceritakan kemudian kisah-kisah Nabi tentang kesederhanaan, bagaimana kehidupan Rasulullah, walaupun beliau itu hidup dalam kesederhanaan, itu beliau tetap bersyukur, atau sahabat-sahabat Nabi yang sudah kita bisa membacakan kepada anak-anak kita, menceritakan, apalagi sekarang itu sudah ada film-film yang bagus, mungkin nanti bisa lewat HP atau laptop, itu seperti itu anak-anak bisa bisa diperlihatkan bagaimana kisah perjuangan Nabi, cerita-cerita, kemudian atau orang-orang di sekitar kita yang bisa menjadi contoh, Mbak, contoh orang-orang yang bisa bersyukur. Jadi dengan keterbatasan, misalnya ada teman kita yang misalnya kakinya sakit, atau tidak punya kaki, atau tidak punya tangan, tapi mereka masih bersemangat untuk hidup, belajarnya juga
bagus, tidak mengeluh, prestasinya juga baik, kemudian sholatnya juga bagus, walaupun apa ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi masih beraktivitas beribadah dengan baik. Lah itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Walaupun seperti itu, mereka bisa bersyukur, tetap bersyukur. Jadi kalau kita kok malas-malasan, misalnya kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan untuk bisa ke masjid, untuk bisa sholat, untuk bisa beribadah, untuk bisa membantu orang tua, seharusnya kita bisa mengerjakan itu, tapi kalau kita malas, coba lihat teman-teman kita atau saudara-saudara yang seperti tadi, ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi masih bisa beraktivitas dengan baik tadi. Misalnya seperti itu bisa kita contohkan kepada anak-anak kita. Jadi cerita-cerita seperti itu. Ya, baik. Ya, jadi memang untuk menanamkan rasa syukur bisa dilakukan setiap hari, setiap saat, bahkan dari hal-hal yang mungkin terlihat sepele begitu ya Bu ya. Contoh dari bangun tidur aja kita memang sudah berdoa, kemudian sarapan dan sebagainya. Ini kalau memang dilakukan setiap hari itu kan rasanya memang biasa. Padahal di balik itu memang itu suatu nikmat yang luar biasa begitu ya. Nah, kalau di era media sosial seperti saat ini pastinya lebih banyak tantangan yang dihadapi orang tua ataupun anak itu sendiri, kadang menjadikan mereka itu lupa bersyukur. Nah, nanti kita akan membahasnya di segmen kedua, Ibu. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Buah Hati. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar radio Persada FM, kembali kita di program Buah Hati dan tema kita kali ini adalah anak dan rasa syukur. Tentunya masih bersama narasumber Ibu Islamiyatun Sujudi SPD selaku Ketua FKG PAUD MTA Pusat. Ya, baik, kami juga mengundang Anda pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya, silahkan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik Bu Is, ya tadi sebelum jeda sudah menyampaikan tentang cara menanamkan rasa syukur kepada anak dan masih ada beberapa poin lagi ya, silakan Bu. Untuk selanjutnya yaitu kita supaya mengajak anak-anak kita yang kadang melupakan nikmat-nikmat yang sederhana yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita ajak anak-anak melihat nikmat yang sering kita lupakan. Misalnya kita bisa berjalan, kemudian kita punya teman yang baik, kita punya alhamdulillah mendapatkan udara yang segar, air yang bersih, keluarga yang sayang dengan kita, itu sebenarnya sudah merupakan nikmat yang tak ternilai harganya. Itu kita kadang misalnya anak mengeluh gitu ya, anak mengeluh itu kita mengingatkan seperti itu. Kita alhamdulillah kita punya keluarga yang baik, kita sudah bisa untuk lingkungan kita juga baik, kita punya teman-teman yang baik juga. Itu kadang anak-anak mengeluh seperti itu, kita ingatkan kembali bahwa itu adalah juga suatu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kita itu kan dalam surat ini, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana yang kamu dustakan. Gitu. Kita sudah diberi keluarga yang baik, kita sudah diberi bagian tubuh yang alhamdulillah sempurna, tidak ada kekurangan, kemudian kita bisa makan, juga bisa berpakaian yang baik juga, yang cukup. Kita perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga melatih syukur lewat berbagai contoh sederhana. Bisa misalnya kita walaupun kita uang pas-pasan, tapi bagaimana menyisihkan uang jajan kita, ya nanti kita suatu saat misalnya ada orang yang meminta, ada pengemis, ada
yang lebih membutuhkan kita berikan. Jadi menyisihkan uang, kalau orang dewasa mungkin ada jimpitan seperti itu, sedekah subuh misalnya seperti itu. Anak-anak pun perlu kita tanamkan juga, melatih untuk menyisihkan uang jajannya, kemudian nanti suatu saat bisa dipergunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Kemudian juga bisa kita latih untuk berbagi makanan kepada teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Kemudian juga kita membantu orang tua. Dalam Islam itu syukur bukan hanya diucapkan karena bisa, tapi juga digunakan untuk dalam hal kebaikan. Jadi contoh-contoh seperti di atas perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah itu juga merupakan ungkapan rasa syukur kita. Kemudian hindari menjadikan agama sebagai alat rasa bersalah. Kadang orang tua anak itu belum memahami rasa syukur itu yang bagaimana. Kemudian ketika anak tidak bersyukur kita memarahi, kamu itu kurang bersyukur, kamu itu dosa terus kalau mengeluh seperti itu. Jadi kalau anak yang masih kecil dikatakan seperti itu malah akan anak akan menghubungkan agama dengan tekanan. Kok ternyata seperti ini, agama seperti ini. Jadi lebih baik kita membantu untuk mengenali emosinya dulu, kemudian kita perlahan-lahan mengarahkan kepada anak kita, karena kita memiliki dikarunia oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Jadi tidak perlu kita kita marahi misalnya anak tidak bersyukur, kurang bersyukur tadi. Mungkin karena kurang penjelasan saja, kita sebagai orang tua yang belum bisa untuk menanamkan rasa syukur itu kepada anak-anak kita, atau mungkin anak-anak kita lupa, yaitu namanya anak-anak itu ya seperti itu, kadang wajar emosinya seperti itu. Memang kita sebagai orang tua bagaimana untuk mengelola emosinya tersebut dengan baik kepada anak-anak kita. Kemudian diajarkan juga doa-doa pendek tentang rasa syukur. Itu kalau di anak-anak di TK itu insya Allah sudah diajarkan juga bagaimana doa yang bisa dibiasakan kepada anak-anak kita tentang rasa syukur itu. Jadi kalau dalam di TK MTA itu ada buku panduan untuk anak-anak. Bagaimana dzikir yaumiyah pagi itu ada di situ Sayyidul Istighfar misalnya seperti itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah kalau anak-anak di TK Islam itu insyaallah sudah diajarkan atau di TK sekarang sudah mengajarkan itu. Mulai anak-anak juga diajarkan doa-doa seperti itu. Itu bagus insya Allah kalau diajarkan mulai dari sekarang. Jadi anak itu tidak harus langsung tidak harus langsung paham mendalam. Yang penting bagaimana suasana rumah, kemudian lingkungan yang membuat rasa syukur itu terasa hidup. Jadi ada ketenangan, kemudian keteladanan, ucapan baik, dan kebiasaan yang menghargai hal-hal atau nikmat sekecil apapun dalam setiap hari itu. Jadi perlu kita kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dengan anak-anak kita. Insya Allah itu, Mbak. Baik, intinya untuk bagaimana cara menanamkan rasa syukur kepada buah hati kita begitu. Nah kemudian kalau di era digital dan paparan media sosial seperti saat ini, anak sering merasa kurang dibandingkan temannya gitu misalnya punya contoh mudah kan barang-barang sekolah misalnya peralatan, sebetulnya dia sudah punya tas yang cukup bagus, tetapi karena kemudian mungkin keluar model baru teman-temannya juga beli, maka kemudian dia merasa kurang, minta lagi. Atau sekarang yang sedang rame tumbler gitu patut bermacam-macam modelnya, padahal dia juga sudah punya. Nah ini bagaimana mengatasinya supaya anak tidak tumbuh menjadi anak yang mudah mengeluh, dan dia juga tetap merasa percaya diri dengan apa yang dia punyai. Itu memang Mbak
perlu pemahaman kepada anak-anak kita nggih. Jadi memang hal seperti itu ya kadang wajar nggih, wajar itu bagi anak-anak, tapi kita tidak membiarkan oh ya terus langsung dibelikan, namanya itu tidak, ya tidak langsung dibelikan seperti itu. Kita beri pengertian kepada anak-anak kita. Mungkin sebenarnya dulu sudah pernah dijelaskan tapi mungkin lupa, atau karena biasa nggih anak melihat oh sesaat seperti ini kok sepertinya kok bagus, kalau saya juga memiliki seperti ini kok sepertinya kok juga bagus, pengen. Kadang orang tua saja misalnya ibu yang lain memiliki apapun, kadang tas ya, gitu juga ya. tas, kadang baju gitu kadang juga pengen. Anak pun seperti itu nggih. Tapi kan orang tua bisa, insya Allah bisa mengekang, tapi juga walaupun ada yang belum bisa nggih, tapi itu tetap kita ingatkan kepada anak-anak kita bahwa itu kita sudah memiliki, kita sudah mempunyai seperti ini, kita syukuri. Nanti kalau memang rusak atau enggak itu nanti dibelikan, tapi kalau masih eman membeli berdasarkan kebutuhan saja gitu ya. Membelinya berdasarkan kebutuhan yang ada gitu. Jadi bukan keingin kita tidak kok terus menuruti keinginan, tidak nggih. Jadi tetap kita ini Mbak, jadi tetap kita ingatkan, kita beri pengertian, mungkin lupa atau bagaimana gitu nggih. Baik. Ya, kemudian juga masih kaitannya dengan rasa syukur, ini kan seringkali orang tua tidak sadar justru menumbuhkan sikap tidak bersyukur lewat kebiasaan membandingkan anak gitu ya. Mungkin ada anak-anak lain yang dia berprestasi cukup banyak dengan deretan piala, puluhan bahkan ratusan piala, sementara mungkin putra atau putrinya sendiri ya belum pernah pecah telur istilahnya ya. Mungkin ikut lomba dan mungkin peringkat di kelasnya juga kurang bagus. Nah ini orang tua tidak sadar sering membandingkan. Nah ini bagaimana cara mungkin agar orang tua tidak terjerumus ke sana, Ibu? Ya, jadi memang banyak sekali nggih orang tua yang kadang itu membanding-bandingkan seperti itu nggih putra-putrinya nggih. Jadi ketahuilah nggih bahwa itu hal tersebut dalam agama pun tidak diperbolehkan nggih, kita membandingkan anak-anak kita dengan yang lain karena prestasi anak yang lain itu lebih bagus, dia lebih solihah atau lebih soleh. Ketahuilah nggih bahwa anak-anak itu sebenarnya juga sudah berusaha untuk seperti itu nggih, tapi kan mungkin ya daya kemampuan, kemudian juga berbeda dan kemampuannya itu juga berbeda antara anak yang satu dengan yang lain. Jadi orang tua dalam hal tersebut nggih, mari kita tidak membanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain, walaupun prestasinya mungkin ya lebih bagus anak yang dibandingkan tersebut. Kita tetap memberikan motivasi, tetap memberikan dukungan gitu. Jadi jangan malah melemahkan, kamu kok tidak seperti anaknya itu seperti itu. Anak nanti mikir juga nggih Mbak, sedih ke orang tuaku seperti itu, padahal saya juga pengen jadi anak yang pinter, pengen mesti setiap anak juga seperti itu nggih. Jadi kita sebagai orang tua nggih tidak tidak membanding-bandingkan dengan anak yang lain, karena pada hakikatnya anak itu mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing. Mungkin dia kelemahannya di bidang ini tapi menonjol di dalam bidang ini, seperti itu. Jadi kita tidak kita keliru ya kalau memang itu kita sering membanding-bandingkan seperti itu, ya mari kita berubah untuk tidak membanding-bandingkan. Kita motivasi anak, kita bimbing anak. Misalnya dia ingin berkembang, ingin berubah menjadi baik, kita tetap motivasi. Tidak harus sama dengan anak tetangganya, tidak harus sama. Mungkin kita nanti, kamu tidak berkembang atau tidak menonjol di bidang ini, mungkin nanti yang di bidang lain akan menonjol, akan lebih baik barangkali seperti itu, karena multiple intelligensinya jadi itu tidak sama kadang tidak sama seperti baik. itu. Bahkan ini juga ya termasuk tidak membandingkan antara anak dengan
si orang tua sendiri mungkin ketika zaman masih sekolah dia berprestasi, kadang juga dulu gitu ya. Ya itu nanti juga menyebabkan anak juga tidak bersyukur ya Mbak ya. Anak pun juga seperti ini berarti anak juga melihat katanya orang tua mengajarkan kepada putra-putrinya untuk bersyukur. Kalau seperti itu kan orang tua juga jadinya tidak bersyukur dan anaknya pun juga cenderung seperti ini, ternyata orang tua saya seperti ini, berarti ini mengajarkan juga tidak bersyukur. Jadi hal itu mari kita hilangkan. Baik. Kemudian Ibu tadi kaitannya ini ya, salah satu nikmat yang diberikan Allah kan adalah setiap orang ini insya Allah diberikan kondisi yang sangat sempurna, tubuh yang lengkap dan sebagainya, begitu. Tetapi di sisi lain ada anak yang mungkin dia memiliki keistimewaan gitu ya, mungkin disabilitas seperti itu, dan dia mungkin juga membandingkan antara dirinya dengan orang tua atau saudara-saudaranya gitu. Nah, ini bagaimana Ibu supaya anak ini juga tetap bersyukur dengan kondisi dirinya? Ya, jadi meskipun kita orang tua diberikan putra-putri yang mungkin yang kalau dalam zahirnya itu kurang beruntung, padahal belum tentu seperti itu nanti di sisi Allah, di mata Allah itu lebih baik kan belum tentu. Tetap kita mensyukurinya. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita, entah itu mungkin yang dirasa kita itu kok anak saya seperti ini, misalnya disabilitas, misalnya ya pokoknya kurang menguntungkan kalau dilihat secara zahirnya Mbak ya. Kita sepertinya kok Allah tidak sayang kepada kita, kok Allah padahal saya sudah baik seperti ini, tapi Allah kok memberikan kekurangan keistimewaan yang diberikan lewat anak kita seperti ini. Dan ini kita cari hikmahnya. Mungkin di balik ini semua Allah akan memberikan dari anak saya ini pintu-pintu surga seperti itu. Jadi akan memberikan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa membayangkan. Itu nanti akan ada kenikmatan bagi kita. Jadi kita ambil hikmahnya dari apa yang sudah kita berikan, sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah kita husnudzon kepada Allah, bahwa itu semua adalah karunia yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Jadi tetap kita mensyukuri apapun yang diberikan kepada Allah. Tapi kalau nanti kita kufur, kita tidak bersyukur, itu nanti malah tambah beban ya Mbak, malah tambah beban. Sudah anak kita seperti ini misalnya, kok kita tidak bersyukur, itu nanti kita akan menjadikan beban kita lebih berat. Insya Allah kalau dengan diberikan apapun yang diberikan Allah kepada kita, walaupun nikmatnya yang diberikan kepada kita itu mungkin dirasa kurang ya, itu tetap kita syukuri. Mungkin hal ini kami mengatakan seperti mungkin tidak ibu kuranu aja apa cuma bisa ngomong aja tapi insya Allah juga untuk pelajaran buat kami begitu. Jadi insya Allah apa yang sudah dikaruniakan kepada kita itu tetap kita syukuri, walaupun bagaimanapun insya Allah nanti di balik itu semua nanti Allah akan memberikan kemuliaan yang begitu luar biasa. Baik. Nah, ini kita tiba di penghujung waktu. Ibu silahkan untuk hal yang perlu diperhatikan, digarisbawahi dari tema hari ini yaitu anak dan rasa syukur. Silahkan. Para pemirsa MTA TV dan pendengar radio MTA TV di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan ini tadi kita sudah berbincang-bincang masalah syukur, terutama menanamkan rasa syukur kepada anak-anak kita. Kita mulai dari orang tua dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mari kita sebagai orang tua lebih bisa memahami kondisi anak-anak kita, kemudian juga kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi putra-putri kita, terutama pada kesempatan hari ini, yaitu bagaimana untuk melatih rasa syukur itu kepada
putra-putri kita. Baik, terima kasih Bu Is untuk waktu dan juga ilmu yang sudah dibagikan kepada pemirsa dan pendengar semuanya. Dan tentunya ini juga jadi pelajaran untuk saya pribadi juga untuk dalam mendidik putra-putri kita semua begitu Ibu ya. Dan tadi dari surat Ibrahim ayat 7 ini memang seharusnya memang ini benar-benar harus selalu kita ingat begitu ya Ibu ya, bahwa jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya, jika kita kufur maka azab Allah sangat pedih. Ini semoga juga tertanam di hati kita semuanya. Baik Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Insya Allah berjumpa lagi di lain kesempatan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM. Sampai di sini perjumpaan kita di program Buah Hati dengan tema kali ini anak dan rasa syukur. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan untuk pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.